Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bioetik akan membahas kasus yang terdapat dalam film Dokter Romantik, yaitu di season 1 episode 13, pada adegan sekitar menit ke-30, Dr. Kang Jojo memeriksa seorang pasien yang datang dengan keluhan batuk setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kasus ini menarik karena menggambarkan situasi yang sering dihadapi tenaga kesehatan, yaitu ketika dokter harus menangani pasien yang dicurigai mengalami penyakit menular. Dalam kondisi seperti ini, dokter tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga harus mampu menerapkan prinsip etika dan nilai humaniora kedokteran. Ini merupakan kasus pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk dari wallet perjalanan internasional, dan informasi tersebut meningkatkan kewaspadaan dokter terhadap kemungkinan penyakit infeksi yang dapat menular kepada orang lain. Namun tim medis kemudian melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosis pada tahap ini. Terlihat pentingnya komunikasi yang efektif. Dan juga dokter tidak langsung memberikan label atau membuat pasien panik, tetapi berusaha mengumpulkan informasi secara sistematis sambil menjaga kenyamanan pasien. Dan nilai humaniora yang tampak adalah rasa hormat terhadap pasien sebagai manusia yang sedang mengalami ketidakpastian dan kecemasan. Baik, dari film yang kami tonton, di sini saya akan mengidentifikasi masalah etikanya. Nah, masalah etika utama dalam kasus ini itu adalah konflik antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Pasien memiliki hak atas privasi, kesejahteraan pelayanan, dan kerahasiaan medis. Namun, dokter juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat apabila terdapat risiko penularan penyakit. Nah, dilema ini mengajarkan bahwasannya keputusan medis itu tidak hanya mempertimbangkan satu individu, tetapi juga dampaknya terhadap di lingkungan sekitar. Nilai humaniora yang muncul adalah tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Nah, berdasarkan video tersebut, prinsip dokter ini menekankan bahwa pasien berhak mengetahui kondisi kesehatannya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis. Dalam kasus ini, dokter harus menjelaskan alasan dilakukannya pemeriksaan tambahan maupun tindakan pencegahan tertentu. Dokter tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberikan informasi yang cukup kepada pasien. Nilai humaniora yang terlihat ialah penghormatan terhadap martabat manusia dan penghargaan terhadap hak pasien sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terkait kesehatannya. Berdasarkan beneficence, berarti dokter harus bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Kang Dongju berusaha mencari diagnosis yang tepat agar pasien mendapatkan terapi yang sesuai dan tidak mengalami keterlambatan penanganan. Selain mengobati penyakit, dokter juga memberikan rasa aman melalui komunikasi yang jelas dan sikap yang menenangkan. Hal ini menunjukkan nilai humaniora berupa empati dan compassion, yaitu kemampuan memahami penderitaan pasien serta keinginan untuk membantu meringankan beban yang dirasakan. Nah, dalam kasus ini, dokter harus memastikan bahwa penyakit yang menular tidak membahayakan pasien lain, keluarga pasien maupun tenaga kesehatan. Karena itu, diperlukan kewaspadaan, pemeriksaan yang tepat, dan langkah pencegahan sesuai prosedur. Nilai humaniora yang muncul adalah profesionalisme dan tanggung jawab moral dokter untuk melindungi kehidupan manusia. Di sini kami akan mengaitkan tentang nilai prinsip justice atau keadilan. Jadi, justice atau keadilan berarti setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama tanpa diskriminasi. Meskipun pasien dicurigai menderita penyakit menular, ia tetap harus diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dan standar. Dokter tidak boleh memberikan stigma ataupun perlakuan berbeda hanya karena dugaan penyakit yang diderita pasien. Nilai humaniora yang terlihat adalah kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari kasus ini kami belajar bahwa menjadi dokter tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan medis, tapi seorang dokter juga harus memiliki kemampuan komunikasi, empati, integritas, serta kepekaan terhadap kondisi psikologis pasien. Kami menyadari bahwa pasien yang dicurigai mengalami penyakit menular sering menghadapi ketakutan, kecemasan, bahkan stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dokter perlu memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien dan patient-centered care sehingga pasien tetap merasa dihargai dan didukung selama menjalani pemeriksaan dan juga pengobatan. Berdasarkan analisis kasus pada Dokter Romantik Season 1 episode 13, kami menyimpulkan bahwa praktik kedokteran yang baik harus mengintegrasikan prinsip bioetika dan nilai humaniora.
prinsip autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice menjadi dasar dalam pengambilan keputusan medis. Sementara itu, nilai humaniora seperti empati, komunikasi efektif, compassion, profesionalisme, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pelayanan yang berpusat pada pasien menjadi landasan dalam membangun hubungan dokter dan pasien yang berkualitas. Sebagai calon dokter, kami berharap dapat menerapkan seluruh nilai tersebut sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga manusiawi dan beretika. Terima kasih. Adapun hal yang paling menarik di kegiatan itu bagi saya adalah melihat bagaimana dokter harus tetap tenang saat menghadapi pasien yang dicurigai memiliki penyakit menular. Adapun kendala yang saya hadapi itu adalah memahami bagaimana dokter dapat mengambil keputusan yang cepat tetapi tetap mempertimbangkan aspek etika. Lalu saya juga menyadari bahwa seorang dokter tidak hanya bertanggung jawab terhadap pasien, tetapi juga terhadap keselamatan masyarakat luas. Namun, hak dan martabat pasien tetap harus dihormati. Saya belajar bahwa kompetensi medis harus jalan seiring dengan kemampuan berpikir etis. Adapun tindakan selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah saya akan berusaha meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan dilema etika. Hal yang menarik menurut saya adalah saya tertarik dengan cara dokter melakukan komunikasi dengan pasien tanpa membuat pasien merasa tidak nyaman atau tidak takut, merasa takut atau panik. Dan juga refleksi etika dan humanioranya, komunikasi yang baik merupakan bentuk menghormati terhadap pasien sebagai manusia yang mengalami kecemasan. Dan juga pelajaran yang saya pahami, saya memahami bahwa kata-kata dan sikap dokter dapat mempengaruhi sikap dan psikologi dari pasien tersebut. Dan juga rencana saya ke depannya saya akan melatih kemampuan komunikasi saya dan interpersonal agar dapat berinteraksi dengan pasien secara lebih singkat dan lebih efektif. Berikut adalah refleksi kasus yang saya berikan. Yang pertama itu adalah hal yang menarik. Hal yang menarik dalam kasus ini itu adalah adanya dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dengan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan penyakit. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam menentukan tindakan yang paling tepat secara etis dan profesional. Kemudian, refleksi etika dan humaniora. Saya menyadari bahwa pengambilan keputusan dalam praktik kedokteran tidak hanya selalu memiliki jawaban yang sederhana. Seorang dokter seringkali harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kepentingan pasien, keselamatan masyarakat, serta prinsip-prinsip etika kedokteran. Yang ketiga itu adalah insight atau pembelajaran yang dapat saya ambil. Melalui pembahasan kasus ini, saya memahami bahwa seorang dokter perlu mampu menyeimbangkan pertimbangan klinis, etika, hukum, dan sosial dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang komprehensif sangat penting untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab. Keempat itu adalah rencana, tindakan, atau sikap selanjutnya dari saya. Kedepannya, saya akan memperdalam pemahaman mengenai bioetika dan aspek hukum kedokteran agar dapat menghadapi dilema etis dengan lebih bijaksana serta mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip profesionalisme dan keselamatan pasien maupun masyarakat. Dari cuplikan drama tersebut, saya tertarik mempelajari prinsip autonomi. Berdasarkan refleksi etika dan humaniora, pasien memiliki hak oleh kondisi kesehatannya dan berpartisipasi dalam setiap keputusan medis yang untuk dirinya. Pelajaran yang saya dapat, saya memahami bahwa tempat pasien merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pasien. Untuk step selanjutnya, saya akan membiasakan diri menjelaskan informasi kesehatan kepada pasien dengan bahasa yang lebih mudah. Terima kasih. Hal yang menarik dari film ini adalah bagaimana tokoh dokter berusaha memberikan manfaat terbaik bagi pasien melalui proses diagnosis dan penanganan yang tepat. Saya juga melihat bahwa dalam praktiknya seorang dokter seringkali dihadapkan pada berbagai pertimbangan dan tantangan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan kondisi pasien. Dari sisi etika dan humaniora, film ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit saja, tetapi juga pada upaya memberikan rasa aman, dukungan, harapan kepada pasien, sikap menghargai pasien, kemampuan berkomunikasi dengan baik, serta kepedulian terhadap kondisi pasien menjadi nilai penting yang ditampilkan dalam film tersebut.
Melalui kegiatan bedah film ini, saya belajar bahwa empati merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari profesi dokter. Kemampuan memahami perasaan dan kebutuhan pasien dapat membantu membangun hubungan yang baik serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Kedepannya, saya ingin terus mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan komunikasi agar dapat menjadi dokter yang kompeten, profesional, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi fisik maupun emosional pasien. Nah, menurut saya pada kasus ini, hal yang menarik itu tuh saya tertarik pada upaya dokter dalam mencegah penularan penyakit kepada orang lain. Nah, untuk refleksi etika, prinsip non-maleficence mengajarkan bahwa dokter harus meminimalkan risiko bahaya bagi pasien maupun masyarakat. Pelajaran yang dapat saya ambil, saya memahami bahwa tindakan pencegahan sama pentingnya dengan pengobatan. Nah, sikap selanjutnya, saya akan lebih disiplin dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien dan pencegahan infeksi. Sekian dan terima kasih. Adapun hal yang menarik bagi saya yaitu saya tertarik pada pembahasan mengenai keadilan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, etika dan humaniora, pasien yang dicurigai menderita penyakit menular tetap berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa diskriminasi. Pelajaran yang bisa saya ambil, saya belajar bahwa stigma terhadap penyakit dapat memperburuk kondisi pasien. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu saya akan berusaha memperlakukan setiap pasien secara adil tanpa prasangka. Hal yang menarik dari review film Dokter Romantik ini bagi saya adalah memahami kondisi psikologis pasien yang sedang menunggu pasien diagnosis. Nah, dari refleksi etika, pasien sering mengalami ketakutan, kecemasan yang tidak terlihat secara fisik sehingga dokter harus memiliki kepekaan yang emosional. Nah, pelajaran yang saya dapatkan dari mereview film Dokter Romantik ini, saya memahami bahwa pelayanan kesehatan yang baik harus berpusat pada pasien. Nah, sikap saya selanjutnya sebagai tenaga medis, saya akan berusaha menjadi tenaga kesehatan yang lebih peka terhadap kebutuhan psikologis si pasien. Setelah mengikuti kegiatan bedah film ini, saya merasa mendapat banyak pengalaman dan sudut pandang baru. Saya jadi menyadari bahwa praktik kedokteran jauh lebih kompleks daripada yang saya bayangkan. Seorang dokter tidak hanya dituntut memiliki kemampuan medis, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Dari film tersebut, saya juga belajar bahwa etika dan humaniora memiliki peran yang sangat penting. Menjadi dokter bukan hanya tentang mengobati pasien, tetapi juga tentang menghargai martabat pasien, menunjukkan empati, dan membangun komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarganya. Insight yang paling saya dapatkan adalah bahwa etika dan humaniora merupakan fondasi dalam praktik kedokteran. Ilmu pengetahuan memang penting, tapi tanpa sikap profesional, empati, dan komunikasi yang baik, pelayanan kepada pasien itu tidak akan maksimal. Kedepannya, sebagai calon dokter, saya ingin terus belajar menerapkan prinsip-prinsip bioetika, meningkatkan kemampuan komunikasi, menunjukkan empati kepada setiap pasien, serta menjaga profesionalisme dalam setiap tindakan yang saya lakukan.